warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai pada siang hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Tuan kelasnya siapa? Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi, gimana keadaannya hari ini? Selamat datang kembali di Informatika bersama Pak Ipul. Kali ini kita akan belajar yang namanya pengolahan data. Pengolahan data dalam berpikir komputasional. Kalian bisa mengaplikasikan berpikir komputasional dalam pengolahan suatu data. Nah, di dalam pengolahan suatu data ini pastinya kalian butuh data, ya. Terus apa lagi? Rumus dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya menginjak ke pengolahan data, perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, tujuan kita pada siang hari ini adalah menerapkan konsep berpikir komputasional yang kalian pelajari di kelas 7 kemarin ke dalam pengolahan data. Kita akan fokus kepada tahapan berpikir komputasional. Yang kedua adalah fungsi if, yang dulu kalian sudah pernah mengenal rumus-rumus Excel. Nah, yang saya kenalkan kali ini adalah rumus if. Selanjutnya yaitu mengelompokkan data. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah baik dalam berhari-hari dengan menggunakan ilmu komputer yang efektif dan efisien. Sudah membaca, kira-kira menurut kamu apa gitu? Nah, menyelesaikan suatu masalah dengan metodenya komputer, dengan caranya komputer, dengan cara seperti itu. Cak, menurut kamu gimana sih pada berpikir komputasional itu gimana? Menyelesaikan masalah dengan efektif, menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang efektif. Tapi kita perlu metodenya, kita perlu bagaimana caranya yang efektif itu. Jadi kita mencontoh caranya komputer untuk menyelesaikan masalah yang ada itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional, contoh cara kerja komputer ada 4 cara. Sehingga kalian ada 4 cara ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat algoritma. Dekomposisi, misalnya sengaja saya kecilkan, mungkin kalian bisa ingat dekomposisi itu kan gimana sih? Boleh katakan? Dekomposisi ya. Memecah suatu masalah ya, bagian-bagian masalah jadi masalah yang lebih kecil. Tuliskan tepuk tangan. Jadi dekomposisi ini memecah suatu masalah yang umum, yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Contohnya di 17 Agustus, event Agustusan, itu masalah yang besar, yang besar. Kita pecah menjadi event yang lebih kecil atau permasalahan yang lebih kecil. Contohnya ada apa masalahnya di 17 Agustus yang perlu dibahas? Mencari panitia. Masalahnya lomba lagi dari yang mau ikut serta hadiah lagi waktu pelaksanaannya biaya alat biaya. Nah,
kebetulan sudah kalian cobakan ya, dari suatu event yang besar, suatu masalah yang umum, acara 17 Agustus, acara Agustus besar, kita pecah-pecah dulu. Apa yang perlu kita bahas terlebih dahulu? Kita cari solusinya yang itu terlebih dahulu. Tentang apa, terus panitianya siapa, pesertanya siapa, pecah menjadi permasalahan yang lebih kecil. Yang kedua ada abstraksi. Ada yang masih ingat abstraksi bagaimana? Kalau menurut tulisan, kalau menurut keterangannya, abstraksi itu aktivitas untuk dapat memilah informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana. Contohnya ada di depan. Ini ada beberapa, banyak sekali rambu-rambu. Kompleks sekali, banyak sekali rambu-rambu. Kita baca menjadi rambu-rambu yang sesuai kategori. Contohnya, ada berapa rambu-rambu peringatan yang ada di depan? 9. Oke, saja peringatan semua 9. Larangan ada berapa? Ada berapa rambu-rambu larangan? 2. 3 ada 2. Ada 3 rambu-rambu larangan. Oh, yang 50 km. Ya, dilarang lebih 50 km. Ada berapa rambu-rambu pemberitahuan? Itu ada 6. Ada 6. Tuh, ada 6. Kepala E, ada hewan lintas, ada pelebaran jalur, ada jalan licin, ada palang pintu, dan ada kereta api. Itu kita pecah-pecah dulu. Kita abstraksi dulu. Mana yang sesuai tempatnya. Setelah itu pengenalan pola. Di pengenalan pola ini kayaknya kalian sudah belajar tentang mani-mani pada masa. Mani-mani itu bagaimana patternnya, polanya, merah, biru, hijau, merah, biru, hijau, biru. Seperti halnya kalian mengawali sebuah pembelajaran, ada polanya. Habis berdoa, terus mengucapkan salam, terus baru belajar. Seperti halnya kalian memasak mie. Atau mungkin seperti ini, contohnya. Kalian bisa lihat polanya ini bisa berdasarkan apa saja. Berdasarkan apa saja? Ya, segi sekali kan. Polanya ini berdasarkan apa saja? Warna. Apa? Bentuk. Polanya warna kan bentuk. Pengenalan pola. Yang terakhir ada algoritma. Setelah kita tahu polanya kayak gimana, kita tuliskan algoritmanya. Algoritmanya kayak gimana? Contohnya kalian tahu di belakang mie goreng. Tahu. Mie goreng itu dimasak apa digoreng? Direbus apa digoreng? Direbus. Dan digoreng. Tahu dari mana kalian direbus? Dari panduan masaknya, di belakang bungkusnya. Nah, di belakang bungkusnya itu ada panduan masak. Itu bisa disebut salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kalian, kalau kalian ingat, bisa nggak? Seumpama panduan masaknya itu kalian rubah. Kalian tuangkan air ke dalam piring. Lalu kalian buka minyak, langsung dimasukkan ke dalam piring. Apakah bisa jadi? Bisa jadi bentuk. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi kolam. Jadi sudah ditata sedemikian rupa algoritmanya biar berhasil. Itu salah satu bentuk algoritma. Nah, dari keempat metode tadi kita akan mencoba ke dalam sebuah pengolahan data. Pengolahan data ini kita akan lebih menggunakan spreadsheet. Nah, ketika kalian diberi beberapa data, mungkin cuma 6 data. Kalau kalian mensortirnya kayak gimana? Lihat, jadi satu-satu. Iya. Itu kalau 6 data. Kalau hanya 5 data. Sedangkan kalau ada 30 data. Kalau ada 60 data. Kalian seleksinya gimana? Nah, makanya kita menggunakan formula, menggunakan fungsi, menggunakan rumus. Nah, rumus ini digunakan untuk mempermudah kita mengolah data, terutama di Excel atau spreadsheet. Rumus yang pernah kalian gunakan. Ada sum. Sum itu buat apa? Jumlah. Ada average. Ada data. Ada max. Terus nilai penting. Min. Nilai terendah. Count. Menjumlah apanya? Menjumlah datanya. Bukan menjumlah isi data. Menjumlah datanya. If. Sum if. Nanti kita bahas if dan sum if. Kita fokus ke if terlebih dahulu. Kita belajar tentang if. Nah, sum ini menghitung isi datanya. Ketika ada data 1, 2, 3, berarti kalau sum hasilnya berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau sum itu datanya hasilnya berapa? 6. Kalau count ada data 1, 2, 3, hasilnya berapa? 3. Hasilnya 3. Kenapa? Karena kalau sum menghitung isi dari data tersebut. Kalau count menghitung datanya, hanya dapat 3. Sekarang
Di fungsi if ini itu menggunakan logika, berpikir secara logika. Dalam fungsi if ini kalian diarahkan untuk mencari kondisinya. Contohnya di fungsi jarak. Jarak itu kan ada banyak ya kriterianya. Ada dua pilihan, dekat ya, jauh. Tapi kan range-nya itu macam-macam tergantung yang kita ingin pilih. Bayangkan dari sekolah menuju ke alun-alun itu jauh apa dekat? Dekat. Kalau dari sekolah menuju sunrise jauh apa dekat? Jauh. Perbedaannya ketika sekolah kalian ada di SMP 1 ke alun-alun jauh apa dekat? SMP 1 ke sunrise jauh apa dekat? Dekat. Nah, berarti tergantung apanya? Tergantung usernya inginnya mau gimana. Sekarang Pak Ibu akan sedikit menuliskan bagaimana fungsi if itu bekerja. If kolomnya C. Ketika ada sel jarak lebih kecil dari 20, maka yang tampil adalah dekat. Jika salah, maka yang tampil adalah jauh. Ini kondisinya. Yang kalian tuliskan seperti ini. Nah, ada yang janggal nggak dari tulisan rumusnya Pak Ibu? Ada yang janggal nggak dari tulisan rumusnya Pak Ibu? Masih ingat nggak? Kalau tulis rumus itu harus pakai sama. Jadi ketika kalian ingin menuliskan rumus, entah itu sum, if, count, apapun itu harus diawali dengan sama dengan. Coba sekarang kita lakukan LKPD yang akan kita kerjakan. Di LKPD ini kalian sudah melakukan penyalingan data. Setelah itu silakan isi kolom kategori jarak, kategori waktu. Sekarang jarak aja terlebih dahulu. Isi dengan fungsi if. Kategori jarak yang masih kosong yang kalian warnai itu tadi, kategori jarak, isi dengan fungsi if. Sel jarak yang ingin Kenapa kok saya tuliskan dengan tanda petik? Karena dekat itu sebuah karakter, harus ditambahi dengan tanda petik. Kalau tidak ditambahi dengan tanda petik, hasilnya nanti error. Kalau tidak pakai tanda petik, bisa, tapi akan dimunculkan pakai angka. Ini munculnya fit 1, 2, atau 3. Itu boleh tidak pakai tanda petik. Kalau karakter harus pakai tanda petik. Sistem prinsip ini itu lebih mudah daripada bahasa Inggris yang gampang. Kalau sudah bicara coba pakai di waktu, kategori waktu. Sekarang waktu yang lebih kecil dari itu. Kalau waktu boleh jawab sama.
kondisi benar dan salah. Sudah sampai mana? Oke, saya akan Oke, sampai ke waktu yang kita ada sampai waktu. Ya. Nanti kita menggunakan data yang karakter, misalnya A, B, C, D, E, atau mungkin kata. Itu kita akan menggunakan kondisi sama benar. Tidak bisa lebih dari, kurang dari, karena lebih dari, kurang dari, itu kita untuk data angka saja. Lebih dari, kurang dari, itu hanya menggunakan data angka saja. Data angka itu apa saja? Bisa jarak, itu angka. Kalau panjang, itu juga angka. Berat, itu juga angka. Keliling, itu juga angka. Kalau jam, itu satuan waktu, meskipun ada angkanya, tapi satuannya satuan waktu. Beda perhitungannya. Nanti kita akan menggunakan if di dalam seleksi sebuah karakter, maka kondisinya harus menggunakan sama dengan. Contoh di kategori hari, hari sama dengan ini ya, kita hari sama dengan Senin. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita salah tadi. Salah. Misalnya seperti ini. Jadi selnya itu nggak bisa direksi lebih dari dengan satuan karakter teks. Satuan angka kayak panjang, lebar, tinggi, jauh, dekat, jarak itu berat badan itu bisa menggunakan lebih dari atau kurang dari. Kalau saya menggunakan if-nya, menggunakan kondisi sama dengan di satuan hari. Jika hari itu Senin, ambilnya benar. Jika hari itu bukan Senin, ambilnya harus salah. Bagaimana kalian mengetikkannya? Oke, itu tadi ya video kita sudah kita bahas. Terima kasih kepada materi telah mendapatkan solusi yang kita cari bersama-sama. Sekali lagi selamat. Sekarang apa tahapan berpikir komputasional yang sudah kita terapkan di pagi hari ini, di siang hari ini? Apa saja? Abstraksi, seleksi sebuah data. Lagi, ya, menentukan polanya. Algoritma. Sebenarnya iya, algoritma juga kita terapkan. Algoritmanya di mana? Kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya empat berpikir komputasional ini kita dapatkan, kita lakukan, kita kerjakan di dalam Excel ini ya, di dalam spreadsheet ini tadi. Jadi ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, ada juga algoritma, yaitu fungsi yang kita kerjakan. Jadi dari software data ini tadi, kalian sudah belajar apa saja? Tadi software data ini rumus if, ya, rumus if, lagi. Oke, menerapkan berpikir komputasional dalam pensortiran data. Lagi. Ada lagi? Ada lagi?
belajar musik, belajar menyelesaikan suatu masalah dan mensortir data yang sudah ada dari data bank. Sekali kita sortir data, apakah data ini benar atau data ini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, minggu depan kita akan sampaikan materi baru lagi. Di mana materi ini kita akan bahas tentang fungsi berpikir komputasional. Dalam fungsi ini kalian akan belajar yang namanya algoritma juga. Bagaimana kalian menuliskan algoritma di dalam bentuk teks. Sama halnya di kelas 7 kemarin kalian mencoba membuat algoritma sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Oke, mungkin itu dari Pak Ipul. Ada yang perlu disampaikan lagi? Sekian dari Pak Ipul. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh kembali kelas setelah ini. Dari Pak Ipul, mohon maaf atas salah kata Pak Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan ya? Ini ada di Ya, masuk.